Presiden Serbia Aleksandar Vučić secara resmi mengumumkan bahwa pemerintahnya menghentikan penjualan amunisi ke Israel. Hal itu menyusul meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Vučić usai menggelar pertemuan dengan staf umum Angkatan Darat Serbia di ibu kota Belgrade, Senin, 23 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa Serbia tidak ingin berpihak dalam konflik bersenjata. Ia juga menganggap baik Israel maupun Iran sebagai dua negara sahabat. Sebelumnya, menurut Vučić, sejak serangan 7 Oktober 2023, Serbia sempat melanjutkan penjualan amunisi ke Israel. Meskipun mendapat tekanan dan kritik dari berbagai pihak, namun saat ini kebijakan itu telah dihentikan. Hal itu demi menjaga prinsip netralitas dan upaya mendukung perdamaian di Timur Tengah. Vučić menyampaikan bahwa bangsa Yahudi selalu dihormati di Serbia dan hubungan baik dengan Iran juga tetap dijaga. Ia menekankan tidak ada satupun alasan bagi Serbia untuk terlibat lebih jauh dalam konflik yang justru mengancam stabilitas global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan pergantian rezim di Iran. Mengutip Tribun News pada 24 Juni, pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial resminya, di mana ia menyulut berbagai spekulasi soal arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Teheran. Dalam unggahan itu, Trump mempertanyakan kemampuan pemerintah Iran saat ini untuk membuat Iran hebat kembali. Ia menyindir bahwa bila rezim yang ada tak mampu melakukannya, maka perubahan kekuasaan bukanlah hal yang mustahil. Ungkapan Trump itu disampaikan dengan gaya slogan khasnya Make America Great Again, yang kali ini ia adaptasi menjadi Make Iran Great Again. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan akan mendukung pergantian rezim, namun nada pernyataan memunculkan tafsir bahwa Trump membuka peluang untuk itu terjadi. Pernyataan tersebut langsung memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa Washington tengah mempertimbangkan skenario perubahan pemerintahan di Iran. Namun, Gedung Putih segera memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap isu tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan AS bukan ditunjukkan untuk menggulingkan pemerintah Iran. Menurutnya, tujuan utama dari serangan itu adalah untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran. Hal itu karena dinilai membahayakan stabilitas regional dan global. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan mendasar dalam strategi militer Presiden Trump terhadap Iran. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran mulai berlaku pada Selasa 24 Juni 2025 pagi. Mengutip Tribun News, namun situasi di lapangan masih menunjukkan ketegangan yang tinggi. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengonfirmasi bahwa sirene peringatan kembali berbunyi di wilayah utara Israel. Dilaporkan hanya beberapa jam setelah waktu efektif gencatan senjata. Peringatan itu dikeluarkan setelah sistem pertahanan mendeteksi adanya peluncuran 2 rudal balistik. Diketahui dari wilayah Iran yang langsung dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Merespons insiden tersebut, Menteri Pertahanan Israel Katz menginstruksikan militer untuk segera melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Ia menilai bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Iran harus dibalas secara tegas sesuai dengan kebijakan resmi pemerintah Israel. Sebelum gencatan senjata diberlakukan, militer Israel telah lebih dulu meluncurkan lebih dari 100 amunisi yang menargetkan puluhan lokasi di Teheran. Sasaran serangan tersebut mencakup peluncur rudal dan fasilitas strategis lainnya milik Iran. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran mengenai tuduhan pelanggaran gencatan senjata tersebut. Iran dilaporkan melepaskan 6 rudal ke sejumlah wilayah di Israel pada Selasa 24 Juni 2025. Mengutip Tribun News, tepat pada saat-saat terakhir sebelum gencatan senjata resmi diberlakukan. Serangan itu disebut terjadi hanya beberapa menit sebelum kesepakatan damai yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana hal itu mulai berlaku pada pukul 7 waktu setempat. Menurut laporan media regional Kaberni, insiden ini dijuluki sebagai sajak amatir. Diketahui istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan serangan menit terakhir sebelum jeda tembak atau penarikan pasukan. Disebutkan bahwa 6 orang tewas akibat hantaman rudal yang menghancurkan bangunan pemukiman di kota Beersheba. Palang Merah Israel membenarkan jumlah korban yang jatuh dalam insiden tersebut. Dilaporkan juga bahwa gencatan senjata seharusnya menjadi titik akhir dari semua aktivitas militer antara Iran dan Israel.
Namun, Iran membantah seluruh tuduhan terkait peluncuran rudal ke Israel setelah kesepakatan damai diumumkan. Melalui saluran televisi pemerintah, Iran menyatakan bahwa tidak ada rudal yang diluncurkan dalam beberapa jam terakhir, termasuk saat atau setelah kesepakatan gencatan senjata berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.